Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang bersedekah sebagai jalan selamat dari fitnah harta. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seringkali seseorang merasa bahwa harta yang diraihnya semata-mata karena hasil jerih payahnya sendiri. Baik harta yang berupa rumah, kendaraan, perniagaan, uang, perhiasan, ladang, pertanian, dan berbagai macam jenis harta lainnya. Bahkan, orang yang memiliki kelebihan harta seringkali menganggap rendah orang-orang yang tidak memiliki banyak harta. Perlu diketahui bahwa hakikat harta yang dimiliki oleh seorang hamba adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi kepada orang yang dikehendakinya dan menahan dari orang-orang yang dikehendakinya pula. Dia pun berwenang menentukan kadar banyak dan sedikitnya harta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berhak mengambil kembali pemberiannya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita merenungkan apa yang telah menimpa hamba dinar dan dirham yang bernama Qarun. Dia menganggap harta yang diraihnya murni karena jerih payahnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyegerakan hukumannya dengan memendamkan Qarun beserta seluruh hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat ke-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang mampu menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa harta yang diberikan kepada seorang hamba adalah sebagai ujian. Apakah dengan harta itu ia mampu menggunakannya pada jalan ketaatan dan kebaikan? Apakah ia menunaikan hak-hak hartanya? Apakah ia peduli terhadap fakir miskin yang membutuhkannya? Apakah pemilik harta peduli dengan dakwah Islam yang memang sangat membutuhkan dana yang sangat besar? Atau justru dengan harta itu ia lupa akan kewajiban ibadah, lupa akan hak harta, lupa akan solidaritas sesama kaum muslimin, dan bahkan bisa jadi dengan harta itu ia tenggelam dalam kemaksiatan. Jika pemilik harta tidak mampu mengendalikan harta sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah terfitnah dengan harta tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa harta merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba yang tidak pandai mengalokasikan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah terfitnah dengan harta tersebut. Hanya ada dua jalan ketika kita mendapatkan harta.
yaitu membelanjakannya dengan cara yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau harta tersebut digunakan di jalan setan dengan berfoya-foya dan mendanai beragam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu di antara dua jalan tersebut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang digunakan dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak harta seperti zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk dan motivasi hambanya agar mengalokasikan harta yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengalokasikan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji ini harus diimani oleh setiap muslim. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berkurang pada hakikatnya, melainkan akan dikembalikan dengan berlipat ganda. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara cara membebaskan diri dari fitnah harta. Baik untuk digunakan dalam rangka memfasilitasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakatnya, dan menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat lainnya. Sehingga seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang tulus dan berhasil selamat dari ujian harta. Adapun seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia enggan mengalokasikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah terfitnah dengan harta tersebut. Orang itu terancam dengan siksaan yang dahsyat. Harta yang dianggapnya membahagiakan justru menjadi sebab kesengsaraan dan kepedihannya yang akan dia terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi. Huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang bakhil mendermakan harta mereka. Janganlah beranggapan bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan nanti di lehernya di yaumal qiyamah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang bersedekah sebagai jalan selamat dari fitnah harta. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang selamat dari fitnah harta. Wallahu taala a'lam.